Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling pertama dan paling utama tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan dan hal-hal anugerah yang tidak terhingga sampai detik ini. Termasuk salah satu kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan iman, kenikmatan berdiri di atas agama yang benar, dan manhaj beragama Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sudah tidak asing bagi kita bahwa salat adalah salah satu amalan yang paling mulia, amalan yang sangat besar pahalanya dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya salat adalah amalan yang paling pertama akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Fa in saluhat, faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Rasulullah mengatakan bahwasanya awal, ya, sungguhnya yang paling pertama akan dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Salat yang setiap hari seorang hamba kita semua melakukannya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Fa'in soluhat, apabila salat itu baik, maka faqad aflahu anjah. Maka dia telah berbahagia, dia telah selamat. Ya. Ketika salatnya baik, maka akan selamat dia. Namun wa in fasadat, apabila salat ini rusak, maka khaba wa khasir, maka dia akan gagal dan merugi. Itulah betapa hadis ini menunjukkan betapa besar ya pahala ganjaran dari salat yang dilakukan oleh setiap muslim setiap harinya. Namun bukan berarti salat yang setiap hari kita lakukan ya mendapatkan pahala yang sama setiap harinya. Pasti diterima oleh Allah. Tidak. Ya. Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, innal abda la yusallis shalah ma yuktabu lahu minha illa usyruha tus'uha thumma subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Ya. Sesungguhnya seorang hamba itu telah mengerjakan sholat, akan tetapi tidaklah dituliskan pahala dari setiap sholat tersebut melainkan hanya 1/10-nya saja, ataupun 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, ataupun setengahnya. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya belum tentu orang yang sholatnya sama, ya, sebelahan dengan imam bermakmum pada imam yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Tidak menjamin itu. Ya. Bisa jadi fulan pahalanya full, sempurna, fulan pahalanya setengahnya, ataupun bahkan tidak diterima sama sekali. Ya. Ataupun bahkan sholatnya hanya menghasilkan capek saja. Karena apa? Karena kehilangan banyak hal. Karena kehilangan kekhusyuan dalam sholatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Pahala dari sholatmu adalah sebesar, ya, sesuai dengan apa yang engkau pikirkan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih pahala yang sempurna dari sholat,
untuk meraih ganjaran yang sempurna dari sholat yang kita lakukan, maka kita perlu tahu apa sih yang membuat sholat kita diterima, hal apa yang mendatangkan pahala dari sholat yang kita lakukan setiap hari. Ya. Para ulama mengatakan bahwa inti ruh dari sholat adalah khusyuk. Ya. Ruh dari kegiatan ibadah dalam sholat adalah khusyuk. Artinya ketika khusyuk ini tidak ada, maka pahala sholat tidak akan sempurna. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang singkat ini kita akan murojaah, mudzakarah, mengingat kembali, memurojaah kembali ilmu kita dan sholat kita. Tentunya bukan berarti yang berbicara adalah orang yang paling khusyuk, tidak. Tapi mari kita sama-sama belajar, mengetahui sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa senantiasa memurojaah sholat kita. Apakah sholat kita termasuk sholat yang betul, ataupun ternyata masih ada yang perlu diperbaiki. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyuk ya dalam sholat atau khusyuk secara umum, secara bahasa adalah as-sukun wa tadallul. Ya, as-sukun diam, tenang, dan tadallul merendahkan diri. Jadi orang yang sholatnya diam itu termasuk bagian dari khusyuk, ya, termasuk bagian dari apa yang disebut dengan al-khusyuk. Khusyuk itu bersumber dari dalam hati, kemudian pengaruhnya terpancar ya pada anggota badan manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyuk ini ya para ulama mengatakan bahwa ia adalah inti, ruh dari sholat ya. Bahkan ibadah-ibadah yang lain kita pun wajib menghadirkan khusyuk tersebut. Tapi ya, khusyuk akan lebih terasa, khusyuk pada sholat adalah yang paling besar ya faidahnya ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan khusyuk adalah salah satu sifat karakter seorang mukmin yang hakiki. Dalam surat yang ke-24 surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan ayat yang pertama dan kedua, qad aflahal mu'minun ya, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh berbahagia ya orang-orang yang mukminun itu. Siapa sifat mereka yang pertama adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu mereka yang salatnya khusyuk. Apa itu khusyuk tadi? Diam, tenang, merendahkan diri. Ya, para ulama ya menjelaskan tentang mana khusyuk ini, diantaranya seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas, oleh Al Hasan Al Basri, Qatadah, yaitu apa? Mereka khaifun, yaitu orang-orang yang dengan menghadirkan rasa takut, menghadirkan tawadhu, rendah hati, menundukkan dan merendahkan suara. Ya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di antara mana khusyuk adalah tidak la yaltafit yaminan wala shimalan. Tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri, ya. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa orang yang khusyuk adalah orang yang tidak tahu siapa yang ada di kanannya ataupun di kirinya. Artinya dia fokus dalam sholatnya, ya, fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sirin dalam kesempatan lain mengatakan bahwa khusyuk dalam sholat adalah engkau tidak mengangkat pandangan dari tempat sujud. Artinya fokus melihat tempat sujud tersebut. Ya. Adapun Atha bin Abi Rabah mengatakan bahwa khusyuk dalam sholat adalah maknanya tidak bermain-main dengan anggota badan. Pada intinya semua makna itu mengarah pada inti bahwa sholat yang khusyuk itu adalah diam, tenang, baik fisiknya, anggota badannya ataupun hatinya. Ini fokus pada sholat tersebut, fokus memikirkan gerakan-gerakan dan zikir-zikir yang ada pada sholat tersebut. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya, menyimpulkan makna khusyuk ketika menafsirkan surat Al-Mu'minun, yaitu al-khusyu'u fi sholat huwa huzurul qalb. Ya,
Wa huduru al-qalbi baina yadayillahi ta'ala. Jadi hadirnya hati ya di hadapan Allah, mustahdziran liqurbihi, menghayati kedekatan Allah Subhanahu wa taala hingga hatinya merasa tentram, merasa nyaman, tidak banyak mengingat sesuatu selain salat ya, tidak menengok kiri dan kanan, berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dari awal salatnya hingga di akhir salat, ya. Bukan hanya ketika memulai dia bisa tenang, dia bisa khusyuk, tapi di tengah-tengah mulai ada pikiran-pikiran, tidak. Yang disebut khusyuk yang sempurna adalah dimulai dari awal salat hingga selesai salat hingga akhir, ya, ditutup dengan salam. Ya. Itulah ruh ya dari sholat tersebut. Itu sholat, maka sholat yang tidak ada khusyuk dalamnya, maka tidak ada kehadiran hati. Sholat yang tidak khusyuk adalah sholat yang hanya menghadirkan anggota badan, tetapi hatinya tidak ada. Hatinya tidak hadir pada sholat tersebut. Itu inti ya dari apa yang disebut dengan khusyuk. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Khusyuk itu ya ada dua macam ya. Khusyuk fisik dan khusyuk hati. Khusyuk fisik artinya dia fisiknya diam, tidak bergerak. Seperti kalau kita pernah, kalau bapak-bapak atau jamaah sekalian pernah melihat tentara di Inggris itu ya yang baju merah kemudian topinya tinggi itu, dia diam itu, atau tentara TNI yang sering kita lihat di pos-pos penjagaan, misalnya di istana itu, beberapa kesempatan kita bisa lihat dia diam, fokus ya, tidak bergerak. Itu khusyuk fisik, ya, khusyuk fisik. Adapun khusyuk batin, khusyuk hati adalah ya batinnya tidak memikirkan apapun selain sholat, selain perbuatan sholat, selain zikir-zikir pada sholat tersebut. Ya, tidak berkeliaran, tidak memikirkan yang lain. Ya, ini yang lebih sulit karena bisa jadi orang fisiknya diam. Dalam sholat kita melihat fisiknya tidak bergerak, fokus pada sholat, tapi pikirannya kemana-mana, tapi hatinya tidak hadir, ya. Maka orang seperti ini yang tidak khusyuk dalam sholat, ya, adalah orang yang sedang mengobrol, sedang bercerita batinnya itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, padahal menyebutkan pahala dan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang khusyuk. Tapi kalau dalam sholat dia masih berkeliaran pikirannya, ya, masih tidak bisa fokus dalam sholatnya, ya, sibuk dengan yang lain, yang padahal sholat itu sendiri adalah sebuah kesibukan, ya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Inna fis sholati la syughula. Sesungguhnya sholat sendiri itu adalah syughul, adalah kesibukan. Ya. Jadi tidak boleh dia ganti kesibukan dalam sholat dengan kesibukan yang lain di luar sholat. Itulah ya hakikat dari khusyuk dalam sholat. Setelah kita memahami ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami makna dari khusyuk, hakikat dari khusyuk dalam sholat, perlu kita tahu apa itu keutamaan khusyuk. Ya, karena selain kita harus mengetahui hakikat makna, kita harus tahu ya kenapa sih Rasul perintahkan kepada kita khusyuk. Apa sih keutamaan khusyuk sehingga membuat kita menjadi terdorong, membuat kita ini semakin tertarik, semakin bersemangat untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat tersebut.
Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Di antara keutamaan khusyuk yang pertama, bahwa khusyuk itu adalah sifat karakter yang hakiki dari orang yang beriman. Dari orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama dan kedua. Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka orang-orang yang beriman? Sifat yang pertama Allah mulai itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang khusyuk dalam salat. Mereka yang khusyuk ketika mengerjakan salatnya. Ya, yang tadi khusyuk yang mereka tenang, mereka tidak bergerak, mereka hatinya menghadirkan, mereka yang hatinya hadir dalam sholat tersebut. Ini yang pertama. Jadi orang yang benar-benar beriman, yang sempurna imannya adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Artinya ketika kita merasa kita beriman, namun sholat kita belum khusyuk, maka kita perlu murojaah lagi. Kita perlu pelajari lagi. Kita perlu perbaiki lagi. Ya, apa yang masih kurang dalam sholat kita. Ya, apa yang masih perlu diperbaiki. Sehingga ke depan, sehingga nanti kita bisa menghadirkan sholat yang benar-benar khusyuk. Menghadirkan sholat yang menghasilkan ganjaran dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita sholat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat yang benar-benar menghadirkan hati dan anggota badan taqarrub, ya, seakan-akan kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu, ya, pengamalan dari ihsan. Di mana dalam hadis yang panjang, hadis yang panjang, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa itu menghadirkan sifat yang pertama, maka menghadirkan sifat yang kedua, muraqabah, pengawasan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau seorang pekerja dia merasa diawasi oleh atasannya, ya, dan tentu jamaah sekalian lebih tahu soal ini, pasti dia akan mengerjakan sebaik-baiknya pekerjaan yang dia tugaskan, yang ditugaskan oleh atasannya. Dia nggak mau berbuat salah. Karena apa? Karena dia merasa selalu diawasi. Seorang murid, ya, ketika ujian dia diawasi oleh pengawas, ditambah dengan CCTV, dia nggak akan berani macam-macam. Karena dia merasa diawasi. Maka orang yang khusyuk dalam sholat adalah orang yang menghadirkan muraqabah, menghadirkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa diawasi oleh Allah, dia tidak mau, tidak akan bermain-main dalam sholatnya. Ini keutamaan yang pertama, bahwa orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, hakiki iman yang sempurna, mereka yang berusaha melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kemudian keutamaan yang berikutnya dari sifat khusyuk, dari keadaan khusyuk dalam sholat adalah orang akan menikmati sholat tersebut. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan sesuatu yang menyenangkan, qurratu ain itu sesuatu yang sangat menyenangkan hati bagi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pada saat sholat. Rasul mengatakan sholat itu adalah sesuatu yang paling menyenangkan. Ya. Proses dari sholat, ya, saat dia sholat, ya, kalau kita
cermati bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholatnya, kita bisa cermati, kita bisa lihat dalam beberapa hadis yang kita dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dikisahkan bahwa suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari sholat malam itu hingga terluka kedua kakinya, ya. Hingga terluka, dan ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, wahai Rasul, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Ya, tapi kenapa engkau masih sholat dalam keadaan, sampai keadaan seperti ini? Rasul jawab, afala akuna abdan syakura. Ya. Apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Bahwa ketika orang menikmati sholat, khusyuk menikmati sholatnya, tidak terasa waktu dihabiskan. Bahkan dalam hadis lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan sholat dari mulai ba'da isya, sholat malam, hingga fajar, hingga subuh, hingga datang waktu sholat fajar. Inilah orang-orang yang benar-benar menikmati proses sholat tersebut. Jadi bukan hanya menikmati hasil. Ya, kita tahu bahwa hasil dari pahala sholat tadi, tentu hasil dari sholat yang kita lakukan adalah apa? Adalah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering dengar dari orang-orang bahwa proses itu harus dinikmati. Ya, betul sekali. Sholat ini adalah proses kita menuju kepada Allah. Proses kita mendapatkan, ya, pahala yang paling utama, yaitu surga. Maka dinikmati, kita harus menikmati. Orang yang bisa menikmati sholat adalah orang yang khusyuk. Sebagaimana junjungan kita, qudwah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hingga terluka, bahkan tidak terasa waktu. Ya, begitu panjang satu malam beliau lewatkan. Ya, kalau seandainya tidak menikmati, bagaimana mungkin bisa selama itu beliau sholat? Ya, menunjukkan bahwa sholat itu seperti yang beliau katakan, sebuah kenikmatan. Ya. Dan semoga ini juga hadir pada kita semua, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya, kita bahkan, ya, bukan hanya Rasul, sahabat-sahabat beliau pun menunjukkan, ya, perbuatan yang sama, mengamalkan amalan yang sama. Sholat, ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam hadis yang lain, sholat yang beliau baca dimulai dari surat Al-Baqarah. Ya, bukan hanya 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat, tapi 1 surat full. Nah, selesai Al-Baqarah tidak. Ya, kalau kita selesai, kita tutup dengan selesai sudah, ya. Pakai surat yang pendek. Beliau lanjutkan dengan surat An-Nisa. Bahkan beliau lanjutkan lagi dengan surat Ali Imran. Ya. Surat-surat yang sangat panjang. Yang beliau menikmati itu sih, menikmati proses, ya, ketika mengerjakan sholat. Kenapa? Karena pada saat itu seorang hamba sedang berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada saat itu beliau merasa seolah-olah, ya, berada, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan yang lain, ya, dari khusyuk adalah akan menghapus dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man tawaddoa fa ahsana wudu'ahu, thumma shalla rak'atain, la yashu fihima, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ya, barang siapa yang berwudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, menghadirkan rukun-rukun wudu yang sempurna. Kemudian sholat rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yashu fihi ma, la yashu ini tidak, ya, tidak lupa, artinya pikirannya itu tidak blank, tidak kemana-mana, tidak kosong, tapi hatinya hadir. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Ini keutamaan yang lain dari sholat yang khusyuk. Ya, selain dia menikmati sholat tersebut, ya, dia juga akan terhapus dosa-dosanya. Ya. Kemudian yang lain dari keutamaan khusyuk adalah kunci surga, kunci masuk surga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min ahadin yatawaddo, fayuhsinul wudu, wa yusalli rak'atain, yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima, illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seorang pun yatawaddo, yuhsin al wudu, kemudian dia membaguskan, menyempurnakan wudunya. Fayusalli rak'atain, yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima. Dia salat 2 rakaat, ya, dengan menghadirkan hatinya, qalbihi, ya, dan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahul jannah, ya. Maka wajib, ya, wajib, dia akan wajib masuk surga, akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan apa? Ganjaran yang sangat besar. Yang ganjaran tersebut kita tahu semua adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara sedikit dari keutamaan sholat yang khusyuk. Ganjaran yang sangat besar. Ganjaran yang mungkin setiap muslim, setiap dari kita mengharapkan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu pahala yang besar tadi, ganjaran yang besar tadi butuh usaha yang sangat besar. Maka sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya ganjaran yang sangat besar tadi didapatkan dengan ujian yang besar juga. Para ulama dalam hal ini menyebutkan sebuah kaidah, yaitu apa? Al-ajru ala qadril masyaqqah. Bahwa pahala yang akan didapat, ganjaran yang akan didapat oleh seorang muslim itu ala qadril masyaqqah. Sesuai atau tergantung dengan apa? Dengan masyaqqah. Dengan kesulitan yang dihadapi. Ya, pahala yang besar di khusyuk ini tentu sangat sulit, butuh usaha yang sangat besar. Maka kita harus tahu apa sih yang menghalangi, ya, seorang hamba dari khusyuk tersebut. Apa yang menghalangi seorang muslim dari khusyuk? Penghalang yang paling besar adalah syaitan. Godaan dari syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dzin. Fa idza qada an-nidaa aqbala hatta idza thuwiba bis-salati adbar hatta idza qada at-tathwib aqbal hatta yakhtur bainal mar'i wa nafsihi wa yaqul udhkur kadza udhkur kadza. Lima lam yakun yadhkur hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya idanu dia lis-salat, ketika dikumandangkan azan, syaitan itu adbar. Ya, syaitan itu akan berpaling sambil buang angin, ya. Agar apa? Agar tidak mendengar azan. Jadi pada saat azan itu syaitan pergi. Faidah qudiyan nida, tapi ketika azan selesai, syaitan itu kembali lagi. Maka salah satu kunci kita bersegera untuk sholat itu ketika azan langsung kita menuju ke masjid. Sebelum apa? Sebelum syaitan kembali lagi kepada kita. Sebelum syaitan ini kembali lagi menggoda kita. Ya. Jadi azan, syaitan itu pergi berpaling sambil mengeluarkan suara, buang angin. Agar apa? Agar nggak mendengar azan.
Fa idza qada nida, saat selesai adzan syaitan balik lagi, kembali lagi kepada kita. Sampai apa? Sampai qomat, hatta yasuwib. Sampai sholat, sampai qomat, syaitan pergi lagi. Ya. Hatta idza qada taswib akbal hatta yaqtur bainal mar'i wa nafsi wa yaqul udhkur kadza wa udhkur kadza. Qomat selesai, seorang muslim tadi sholat, syaitan kembali lagi membisikkan, mengganggu dalam sholatnya, ya. Syaitan katakan lima lam udhkur kadza, lima lam yadhkur kadza. Ingat nih sesuatu itu. Kenapa kamu nggak ingat ini? Ya. Sampai apa? La yadri kam sholla. Sampai nggak tahu berapa rakaat dia sholat. Ini syaitan ini yang menggoda. Ya. Jangan ini malah dijadikan sebagai apa ya? Mungkin sering ada sebagian orang yang bilang kalau lupa mau ingat sesuatu sholat aja ntar ingat lagi itu. Nah ini nantangin syaitan ini, bahaya. Betul, mungkin dari hadis ini dasarnya ya. Ini mulai syaitan mengganggu sampai dia nggak tahu sholatnya sudah berapa rakaat. Ya. Sholatnya sudah rakaat keberapa nih? Kurang apa? Harus berapa? Nah ini akibat dari godaan syaitan tadi. Bahaya. Ya. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan induk penyebab dari was-was tadi apa? Fa inna kathratal waswas bihasabi kasratis syubuhati wasyahawat. Wa ta'liqul qalbi bil mahbubat allati yansariful qalb ila talabiha wal makruhat allati yansariful qalbu ila daf'iha. Kenapa syaitan bisa menggoda dia? Sebabnya apa? Ada sebab sebelumnya. Syaitan tidak serta-merta datang menggoda manusia, tidak. Kenapa? Karena orang yang sebelumnya backgroundnya, amalannya sudah bagus, syaitan tidak akan tergoda. Tidak akan tergoda oleh godaan syaitan tadi. Apa yang menyebabkan kita tergoda oleh syaitan? Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sesungguhnya banyaknya was-was itu karena banyaknya syubhat dan syahwat yang sudah menghantui. Karena seorang manusia tadi condong kepada syubhat dan syahwat tadi. Syubhat itu sesuatu yang mengganggu pemikiran, ya pemikiran-pemikiran sesat, dan syahwat yaitu hawa nafsu, kepada kecondongan hati kepada hal-hal yang mahbubat, ya sesuatu yang sangat dicintai manusia, ya. Jadi yang menghalangi khusyuk adalah godaan syaitan. Godaan syaitan dari mana? Karena kecondongan hati kepada syubhat dan syahwat, karena kecondongan hati kepada maksiat, ya karena kecondongan hati kepada amalan-amalan yang ternyata amalan tersebut merupakan amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita mengetahui ini, kita berharap kita bisa menghilangkan ini dan menghadirkan khusyuk dalam sholat kita. Ketika kita tahu apa yang menghalangi khusyuk, maka kita bisa mencoba, berusaha sebaik mungkin agar menghilangkan penghalang-penghalang tadi, sehingga sholat kita menjadi sholat yang benar-benar khusyuk, sehingga sholat kita menjadi sholat yang bisa menghadirkan hati kita di hadapan Rabb Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita juga harus tahu apa yang bisa mendatangkan khusyuk, apa yang menghadirkan khusyuk. Ya, selain kita menghilangkan penghalangnya, kita juga harus berusaha mendatangkan, berusaha ya menghadirkan hal-hal yang bisa membuat sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kiat-kiat yang bisa dilakukan agar kita ya meraih kekhusyuan dalam sholat, yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ibadahi, ya, mengenal kebesaran Allah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita
menjadi faham siapa Allah yang kita sembah. Allah yang maha besar, Allah yang lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Allah yang lebih besar daripada kita makhluk yang lemah. Daripada dunia dan seisinya yang tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Allah mengatakan, maka ketahuilah bahwasannya sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang mengetahui Allah, dia akan semakin takut kepada Allah, semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengetahui betapa agungnya, betapa besarnya Tuhan yang ia sembah, sehingga dia tidak macam-macam. Sehingga dia benar-benar menghadirkan khusyuk dalam salatnya. Ya. Allah mengatakan dalam surah Fatir ayat yang ke-28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, para orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan ketika menafsirkan ayat ini, orang yang bisa menghadirkan khasyah, menghadirkan rasa takut adalah mereka yang benar-benar berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengetahui tentang asma wa sifatullah, mereka yang mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mengingat bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, kita tidak akan berani macam-macam dalam salat. Ya. Kita akan benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat, ketika kita mengucapkan zikir dalam salat, maka kita benar-benar merasa bahwa Allah itu di depan kita. Ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan secara jelas dalam hadisnya, beliau bersabda, "Innallaha qibala wajhi ahadikum idza shalla fala yabzuqu baina yadayhi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadap wajah kalian saat kalian sedang mendirikan salat, maka janganlah meludah ke arah depannya, ya, ke arah depan kita. Maka kita akan malu di hadapan Allah saat kita mengetahui Allah melihat kita. Ya, ketika kita seorang muslim mengetahui bahwa Allah syadidul iqab, bahwa Allah Ghafurur Rahim, dia akan mengharap dan takut, mengharapkan pahala dari Allah dan takut azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan mengetahui Allah dengan sempurna, dengan baik, mengetahui kebesaran Allah, mengetahui, menghadirkan, memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan bisa, ya, menghadirkan kekhusyuan dalam salatnya. Terutama yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat kita menghayati, ya, saat kita memahami sifat-sifat Allah, ya, kita meyakini Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar, Allah itu syadidul iqab, Allah itu, ya, Ghafurur Rahim. Kita akan menghayati itu dan mengamalkan dalam sholat yang kita lakukan. Yang kedua, di antara kiat-kiat meraih kekhusyuan dalam sholat adalah selalu mengingat kematian. Ya, bayangkan saat seseorang, ya, disebutkan atau divonis misalnya dengan hukuman mati, akan dilakukan nanti malam ba'da sholat isya. Maka sholat isya itu adalah sholat dia yang terakhir. Maka dia akan berusaha sebaik mungkin agar sholat yang terakhir itu menjadi sholat yang terbaik. Menjadi sholat yang benar-benar sholat yang diterima, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjamin kita bisa hidup nanti, besok? Tidak ada. Maka saat kita sholat, setiap kita sholat, kita menghadirkan bahwa kematian itu akan datang kapanpun. Ya, maka
Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'." Saat engkau mengerjakan sholat, maka sholatlah seakan-akan bahwa sholat itu adalah perpisahan. Kalau sudah perpisahan, maka jelas dia akan berusaha ya menghadirkan sholat yang terbaik. Karena apa? Karena dia tidak punya lagi kesempatan setelahnya untuk sholat. Karena saat seorang hamba sudah meninggal, sudah wafat, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal baik termasuk sholat. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kematian adalah salah satu cara yang terbaik ya. Untuk apa? Untuk menghadirkan kekhusyuan ya dalam sholat kita. Selanjutnya ya, apa yang bisa kiat agar kita menghadirkan rasa khusyuk, mengingat dosa-dosa kita. Kenapa? Karena sholat adalah salah amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Tentu tidak ada di antara kita satupun yang terbebas dari dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang benar-benar bersih, maksum. Tidak. Kita mengharapkan selalu agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya adalah dengan sholat yang terbaik. Ya, dengan sholat yang terbaik. Maka hadirkanlah khusyuk dalam sholat kita. Dengan cara apa? Selalu mengingat dosa-dosa kita, mengharapkan dengan dosa tersebut apa? Agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa yang bisa membuat kita dapat menghadirkan khusyuk setelah mengenal Allah, mengingat kematian, mengingat dosa-dosa kita, yaitu memahami bacaan sholat. Agar apa? Kita sibuk menghayati, sibuk mendalami, mentadaburi bacaan sholat yang kita baca. Allahu Akbar, ketika mulai takbiratul ihram, kita akan merasa bahwa Allah itu maha besar. Kita akan merasa bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kita memahami makna dari surah Al-Fatihah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadits qudsi, qasamtu baini wa baina abdi. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamadani abdi, seorang hamba sedang memujiku. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, sampai akhir. Kita memahami makna dari Al-Fatihah. Kemudian kita memahami setiap doa yang kita ucapkan. Memahami setiap gerakan yang kita lakukan. Bahwa itu semua adalah salah satu bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saat kita tidak paham, kita tidak bisa mendalami makna hadis, makna zikir-zikir, makna ayat-ayat yang kita ucapkan dalam sholat, maka bisa jadi pikiran akan sibuk memikirkan hal-hal yang lain. Ya, pikiran akan sibuk berkelana kemana-mana. Karena apa? Karena tidak sibuk memikirkan, tidak sibuk merenungi makna-makna dari sholat yang dia lakukan. Itulah beberapa tips, beberapa kiat-kiat ya, meraih kekhusyuan dalam sholat, meraih kekhusyuan dalam melakukan ibadah sholat yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu khusyuk yang sangat besar tadi sangat kita harapkan semua dari kita bisa memahami, bisa mendapatkan faidah dan bisa mengamalkan, sehingga setiap sholat kita bisa menghadirkan rasa khusyuk,
menghadirkan ketundukan, kepatuhan, rendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Semoga hal yang sedikit ini bisa menambah keimanan kita, rasa takut kita, khasyah kita, dan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir kata, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan datang dari kami dan syaitan. Maka astagfu minkum, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.